Wah, akhirnya kita tiba, guys. Akhirnya kita sampai di eh, perkebunan kopinya ini. Oke, guys. Oke, sekarang kita udah di tengah hutan dan uniknya di sini jaringannya 4G. 4G jaringannya. Oke. Wow. Box. Oke, kita mau ambil kayu. Betul Bun. Iya Bun. Oh, dibuat anunya kecil dia. Wah guys. Jadi kita jauh-jauh ke sini. Ya, cuman untuk melihat sarang lebah. Ada beberapa di sini dan uniknya itu kan buatan manusia, jadi bukan sarang lebah yang dia tersedia di alam gitu. Tapi memang sengaja dibuat supaya dia mungkin supaya mendiami di situ gitulah. Dan itu hampir semua sarang lebah yang dipasang itu terisi loh lebahnya. Ini mungkin tinggal manen aja dia yang memasangnya itu. Luar biasa guys, capek. Di sana guys, ini juga ada nih sarang lebahnya nih. Di seputaran sini ya. Waduh. Oke. Cari di sana lagi kadang. Yo, welcome back guys. Kembali Anda menyaksikan channel Erwin Dianto ya. Hari ini kebetulan hari Minggu. Kami berkebun dan sekarang tepatnya di kebun Alur Badak. Ini kebun punya Pun ya. Pun itu kalau mungkin dalam bahasa Jawa itu siwo kayak gitu. Jadi sebenarnya perjalanan saya udah saya mulai sejak hari kemarin ya, Sabtu, dan kemudian hari Minggu ini. Jadi gimana perjalanan saya? Mari ikuti terus untuk kita menyaksikan tampilan pepohonan kopi yang sangat indah. Katanya, saya juga belum tahu persis. Tapi untuk mencapai ke sana, kita harus melewati perkebunan kopi yang seperti ini. Kemudian nanti lewati di hutan. Ada juga rumah lebahnya kalau nggak salah saya. Baru sampai kita ke perkebunan kopinya. Yuk kita check it out. Waduh. Jadi perjalanannya ini, setelah kita tadi tempuh menggunakan sepeda motor, kita masih harus berjalan kaki guys, karena kita menyeberangi sungai ya kan, sungai di bawah sana. Jadi mobil maupun sepeda motor itu nggak bisa lewat, jadi kita harus menempuh dengan perjalanan kaki lagi, melewati tamas-tamas, melewati hutan, baru sampai di perkebunan kopi. Yo. Wah, akhirnya kita tiba guys, akhirnya kita sampai di perkebunan kopinya ini. Wow. Setelah kita melalui berbagai macam rintangan, melewati berbagai hutan, tamasan, kita sampai. Wah, ini kopinya sungguh sangat memanjakan mata ya. Bisa kalian lihat ini. Dan ini ditanam dengan sangat rapi.
ini punya saya masih jauh ini kalau dari segi penampilan penyusunannya ya kan. Nanti kan kita eksplor lagi lebih jauh ya. Kita lihat-lihat dulu sekilas. Tadi itu kita udah melewati hutan itu ya kan. Sekarang kita lihat ini pemandangannya, ini sebenarnya sangat bagus ya, cuman karena nah ini kita lihat buahnya juga besar-besar guys. Cuman karena ini menggunakan kamera handphone ya, jadi harap dimaklumi. Kalian bisa lihat perkembangan dan pertumbuhannya juga sangat rapi. Barisannya juga relatif lurus ya, walaupun gak lurus-lurus banget, tapi biasanya sangat rapi ya. Nih bisa kalian lihat tuh buahnya ini sekali panen, sekali musim kopi nanti mungkin pada saat sudah mulai memanen. Oh ya, masih sangat segar karena ini tadi malam juga baru di baru di siram hujan ya, hujan yang relatif lebat. Nih bisa kalian lihat ya, itu ada lorong-lorong, jadi mau lihat mereng dilihat lurus itu tetap kopinya tampak lurus. Kita akan lihat lagi ke yang lebih atas lagi. Oke, bisa kalian lihat kan, dia kalau kita mereng kelihatan lurus, kalaupun kita lihat kopinya itu lurus juga terlihat barisan kopinya ini relatif lurus ya kan. Ini barisan berikutnya, bahkan ada tomat-tomat hutan ini tumbuh liar, ini juga lurus. Ada beberapa yang memang pertumbuhannya kurang baik ya, jadi itu nanti tinggal diganti saja. Itu juga seperti ini ya kan. Ini buah atau musim yang informasi yang saya dapat ini udah kutipan kedua ya. Jadi dalam waktu 2 tahun Ateng Super ini udah mulai berbuah. Ini jalan tahun ketiga ya kan. Wah, kita cek dari atas mungkin akan sangat bagus. Nah ini ya, saya udah sampai di gubuknya. Biasa gubuk rata-rata petani kopi ya kayak gini, ada penampungan air, ada gubuk yang model rumah dan gubuk model sederhana. Bisa kalian lihat kan pertumbuhan daunnya, ini Ateng Super ya. Nah ini juga Arabica. Nah ini proses pembibitannya ya, seperti ini. Ada yang bibitnya langsung dideder benihnya, tinggal dicabut terus ditanam. Ada juga yang menggunakan polybag. Jadi mengapa ini dideder seperti ini ya, karena medannya sangat rumit jika kita harus membawa ini sendiri ya, membawa apa namanya, bibit yang sudah di polybag. Nah jadi ini cara yang lebih praktis dan hasilnya juga sama karena ini lahan bukakan baru dari Tamas ya kan, jadi tanahnya masih sangat subur, unsur haranya juga masih sangat baik. Jadi seperti ini, daunnya juga wah sangat lebat dan tidak terlalu kaku daunnya ini ya, tipis. Jadi ketinggiannya pas, ketinggiannya sekitar 100.200 kalau nggak salah saya di sini. Ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan kopi Arabica Gayo guys. Sangat subur ya, cabang-cabangnya juga, buahnya juga sangat besar nih seperti ini. Gokil ini sih, mantap. Bahkan ada beberapa yang sudah memerah. Oke guys, pas ini udah waktunya istirahat makan siang. Nah, jadi kebun kopi yang sering kalian lihat yang bagus-bagus itu, yang menghasilkan kopi yang luar biasa nikmat itu, sebenarnya untuk mendapatkan proses kopi yang nikmat itu prosesnya relatif sulit ya. Jadi prosesnya seperti ini kita baru babat tamas menggunakan parang ya atau gaman. Nah, jadi sebelumnya hutan ya, hutan seperti itu. Kemudian hutan ditebang menjadi tamasan seperti ini. Kemudian baru setelah tamasan ini hilang, barulah menjadi kita tanamin kopi gitu. Seperti yang tadi ya di pertengahan video tadi saya sampaikan, saya perlihatkan. Nanti di ending juga akan saya tunjukkan lagi. Nah, tetapi hutan yang ditebang ini juga bukan hutan lindung ya.
melainkan hutan produksi gitu. Jadi artinya setiap yang ditebang ini sudah memiliki izin.